Karena masalah yang saya minta dengan NIM 11.94,41 ini saya akan menjelaskan praktikum PBO yang kelima itu tentang latihan studi kasus Java. Itu kita akan mengimplementasikan clean arsitektur karena belajar Java OOP agar membuat struktur aplikasi yang baik. Nah, di sini tuh The Clean Architecture merupakan sebuah buku yang dibuat oleh Robert C. Menjelaskan arsitektur untuk membuat struktur kode proyek yang baik sehingga mudah untuk dikembangkan. Clean Architecture itu mengembangkan aplikasi dan membagi layar menjadi 4 bagian. Untuk layar paling luar yang berwarna biru merupakan framework dan drivers. Kita handle karena bergantung dari teknologi yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita menggunakan Drive Database dan Spring Framework. Dan di sini kita aplikasi tulis dengan menerapkan prinsip Clean Architecture. Kita membuat workshop dengan penamaan surname PBO P5. Dan di sini pada workshop kita membuat struktur plotnya seperti berikut. Di sini kita memodifikasi isi filenya menggunakan entity atau todo.java. Modifikasi isi file repository todo repository.java dan seperti ini. Nah, di sini buatlah kelas diagram dan relasinya untuk setiap kelas sesuai yang terdapat pada bagian B, kecuali untuk kelas pp.java menggunakan aplikasi Visual Dragon untuk membuat kelas diagram yang dapat diunduh pada link berikut. Nah, untuk fiturnya, lengkapilah implementasi pada program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini kita langsung masuk ke kodenya. Nah, di sini kita buat entity. Entity-nya di sini ada to-do class. Di sini package entity ini menunjukkan bahwa kelas ini berada di dalam package bernama entity. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas. Public class todo ini mendefinisikan sebuah kelas publik bernama todo. Kelas ini bisa diakses dari luar package. Nah, di sini integer 0 to 0 ini variable statik total digunakan untuk menghitung jumlah objek todo yang pernah dibuat. Nilainya sama untuk semua objek. Ini private integer ID, string title, boolean finished. Ini adalah variable instance atau atribut tiap objek. ID ini nomor untuk setiap todo. Title ini judul atau tugas yang disimpan, dan finished ini status apakah tugas sudah selesai, true atau belum atau false. Kemudian di sini public todo. Di sini set title var1 ini adalah konstruktor kelas todo. Dipanggil saat objek todo baru dibuat. Di set ID ini otomatis memberi ID baru berdasarkan total. Kemudian di title ini var1 menetapkan judul sesuai parameter yang diterima. Kemudian di finished false ini secara default tugas baru dianggap belum selesai. Di sini ada private void set ID. Ini adalah metode privat untuk mengatur ID. Plus total ini menambahkan total atau jumlah objek yang dibuat. Kemudian di ID sama dengan total ini, ID objek sekarang diisi dengan nilai total. Nah, jadi setiap objek baru punya ID unik. Kemudian public integer get ID ini, return ID ini adalah getter untuk mengambil nilai ID. Kemudian public string get ID ini getter untuk mengambil nilai title. Kemudian public void set title ini setter untuk mengubah judul title. Kemudian public boolean ini getter untuk status selesai atau finished. Biasanya metode boolean ini pakai prefix is. Kemudian public set finished ini setter untuk mengubah status selesai atau tidak. Contohnya to do set finished true atau menandai tugas sudah selesai. Public string ini override metode toString agar objek todo bisa ditampilkan dalam format teks yang enak dibaca. Kalau kita masuk sini, Java-nya di sini package entity ini menyimpan kelas di dalam package entity. Kemudian public kelas todo ini deklarasi kelas publik todo. Kemudian public static integer ini adalah variable statik untuk menghitung jumlah objek todo yang sudah dibuat. Nilainya sama untuk semua objek. Kemudian private integer ID, string title, boolean finished ini atribut tiap objek. Nah, di sini ID ini nomor unik, title judul atau tugasnya, kemudian finished ini status selesai, true atau belum atau false. Kemudian public todo ini string title set ID ini adalah konstruktor. Set ID ini
otomatis kasih ID berdasarkan jumlah objek atau totalnya. Kemudian di title ini isi judul dari parameter kan, dan di set ini false atau default belum selesai. Karena di sini private void set ID, metode privat untuk menaikkan counter total dan menetapkan ID unik ke objek. Public integer get ID ini getter untuk ID, public string get title ini getter untuk title, kemudian ini setter untuk mengganti judul, kemudian ini getter untuk status selesai, kemudian ini setter untuk mengubah status selesai. Kemudian override public string to string ini adalah override to string agar saat sistem out print ln atau todo dipanggil, objek todo akan ditampilkan dalam format yang jelas. Kemudian kita masuk ke sini entity-nya, todo class. Package entity ini menandakan kelas ini berada di dalam package entity. Public class todo ini mendefinisikan kelas publik bernama todo karena publik. Kelas ini bisa diakses dari luar package. Kemudian static integer total ini variabel static total digunakan sebagai counter atau penghitung untuk semua objek todo. Bersifat syarat sama untuk semua objek. Ya, awalnya itu sama dengan 0, gunakan untuk memberi ID unik pada setiap todo. Kemudian private ID title ini adalah atribut field atau field yang dimiliki setiap objek. ID itu tadi nomor unik todo, title judul tugas, kemudian finished status tugas, terus sama dengan selesai atau false belum selesai. Dan sini public todo string var1 ini konstruktor class todo. Kemudian dipanggil saat membuat objek baru. Set ID ini otomatis mengisi ID berdasarkan total. Di title var1 ini mengisi judul tugas, kemudian finished ini false, default statusnya belum selesai. Kemudian private void set ID, metode privat untuk mengatur ID. Kemudian plus total ini menambahkan jumlah total todo yang dibuat. This ID ini total, memberi ID unik sesuai nilai total. Ini getter untuk mengambil nilai ID, ini getter untuk mengambil nilai title, ini setter untuk mengganti judul todo, getter untuk mengambil status finished, kemudian ini setter untuk mengubah status todo selesai atau belum selesai. Ini to string ini adalah override method to string ketika objek todo diciptakan dengan sistem out print ln akan ditampilkan dalam format repository. Nah, di sini seperti ini repository ini, artinya interface ini berada di dalam package repository. Biasanya di sini menyimpan kelas atau terbuka untuk akses data. Kemudian entity todo ini mengimpor kelas todo dari package entity karena interface ini akan bekerja dengan objek todo. Kemudian public interface todo repository mendefinisikan sebuah interface publik bernama todo repository. Kemudian interface ini kontrak atau aturan berisi daftar metode tanpa implementasi. Kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib menyediakan kode nyata atau isi metode. Metode dalam interface todo repo ini untuk mengembalikan semua todo dalam array. Fungsinya mirip dengan lihat semua data. Repo add todo ini menambahkan objek todo baru ke dalam repository. var1 adalah objek yang akan disimpan boolean integer var1. Ini untuk menghapus todo berdasarkan ID. Kemudian ini boolean return ID ini var3 ini memperbarui todo berdasarkan ID var1. var2 ini judul baru, var3 status baru, selesai atau belum, dan mengembalikan nilai true jika update berhasil, false kalau gagal. Ini todo repository todo ini mencari todo berdasarkan kata kunci var1 dalam judul. Hasilnya berupa array todo yang cocok dengan pencarian. Ini repository ini mengurutkan daftar todo berdasarkan suatu kriteria. Ke todo repository value class. Nah, di sini package repository ini package import ini todo dipakai sebagai objek yang disimpan. Kemudian array ini dipakai untuk menampung hasil pencarian. Array ini dipakai untuk fungsi sort. Nah, public class ini kelas ini mengimplementasikan interface todo repository, artinya semua metode interface wajib ditulis di sini. Private todo ini data disimpan dalam array todo dengan kapasitas awal 10. Kalau penuh nanti akan diperbesar.
Kemudian public to do ini adalah konstruktor default atau kosong, tidak ada inisialisasi tambahan. Public to do ini mengembalikan semua to do dalam bentuk array. Kemudian ini menambahkan to do ke array. Kemudian ini public boolean ini adalah menghapus itu berdasarkan ID. Cari ID yang sesuai, kemudian geser semua elemen setelahnya satu langkah ke kiri. Elemen terakhir akan diisi null dan kemudian return true kalau berhasil, false kalau tidak ditemukan. Kemudian di sini public to do ini untuk pencarian to do berdasarkan keyword part 1. Nanti akan dibandingkan dengan judul atau title, kasih intensif di lowercase, dan akan disimpan hasil di array list dan kemudian dikembalikan sebagai array to do. Kemudian public void seperti inilah mengurutkan to do berdasarkan field per 1 dan arah per 2. Kemudian free void boolean ini mengecek apakah array sudah penuh atau tidak ada null. Ini resource boolean adalah jika penuh, perbesar kapasitas array jadi 2 kali lipat, lalu akan disalin data lama ke array baru. Kita masuk ke sini, to do plus kita masuk ke to do service. Nah, di sini package service ini menunjukkan interface ini ada di package service. Biasanya arsitektur aplikasi dibagi seperti ini. Entity itu repository data atau model, repository akses menavigasi data mentah, service atau logika bisnis mengatur alur operasi. Nah, public interface to do service ini sebuah interface publik bernama to do service. Interface ini adalah kontrak atau semua kelas yang mengimplementasikan to do service harus menyediakan implementasi metode berikut. Kemudian ini food service to do ini menampilkan semua daftar to do. Kemungkinan implementasi akan memanggil repo get all to do dari repository, namun format hasilnya untuk ditampilkan. Nah, service to do ini menambahkan to do baru berdasarkan judul var1. Implementasinya akan membuat objek to do baru dan mengirimkannya ke repository. Kemudian ini void service ini menghapus to do berdasarkan ID, akan memanggil remove to do ID dari repository. Kemudian void service update ini memperbarui to do dengan ID tertentu. Per 1 mengganti judul itu per 2 dan status selesai per 3. Implementasinya service search to do strength per 1. Di sini untuk mencari to do berdasarkan keyword per 1, implementasinya akan memanggil repo search to do atau keyword dan menampilkan hasilnya. Void service to do string per 1 ini mengurutkan daftar to do. Per 1 field dasar sorting, var 2 itu urutan. Implementasinya akan memanggil for stop to do. Nah, kita masuk ke util. Nah, di sini util ini fungsinya utility untuk input dari konsol biar tidak harus kita buat scanner di mana-mana. Di sini kita buat public class ini scanner dibuat sekali saja atau static saat kelas dimuat. Jadi di seluruh aplikasi cuma ada satu instance scanner yang dipakai. Nah, kemudian public static string ini akan menampilkan prompt var 0 plus dan akan pindah ke baris baru atau print L dan mengambil input user. Kemudian public static string var 0 ini adalah sama seperti input tapi pakai print tanpa pindah baris, jadi prompt dan jawaban user ada di baris yang sama. Kemudian kita masuk ke view. Nah, di sini public class to do view ini punya atribut to do service atau dependensi ke layar service. Konstruktor menurut metode service supaya view-nya bisa dipanggil logika bisnis, add, remove, update, dan sebagainya. Kemudian di sini sistem output menu, tambah, ubah. Ini adalah string var 1 ini. Di
di sini adalah untuk menampilkan daftar todo, service todo menampilkan menu pilihannya, membaca input user, menjalankan metode sesuai pilihan. Seperti di sini tambah, ubah, carikan, hapus dan keluar. Nah, jika input salah akan menampilkan error. Public void todo ini meminta judul todo, kalau inputnya X maka batal, kalau tidak dikirim judul ke service todo. Kemudian di sini ada meminta edit todo yang akan dihapus, kalau X-nya maka akan batal, kalau valid parse ke integer dan akan panggil service remove todo. Kemudian di sini kalau batal dia akan keluar, dan jika kalau lanjut akan meminta judul baru, lalu tanya apakah sudah selesai, Y atau N, dan akan mengirim data ke service up to do, detail atau finish. Kemudian di sini minta kata kunci pencariannya, jika bukan X akan menjalankan pencarian via service. Kemudian di sini disuruh pilih kolom pengurutannya, ID, detail atau finish. Kalau tidak batal, maka akan ditanya apakah ascending atau Y atau descending atau N. Masuk ke repository. Dan di sini kelas ini kelas app ke repository. Di sini repository ini, todo repository adalah kontrak interface untuk semua operasi yang berhubungkan dengan todo. Dia akan menentukan metode apa saja yang wajib ada, tidak bersimplementasi. Package story ini lapisan untuk mengelola data, import todo ini karena semua metode di sini berjalan objek todo. Kemudian public interface todo repository ini, interface artinya ini template kontrak bukan kelas. Kelas yang diimplementasi interface ini seperti todo ini harus menyediakan implementasi semua metode. Kemudian kita masuk ke todo repository ini. Nah, di sini dia package repository ini bagian data akses layar, importnya todo ini karena semua objek metode berhubungan dengan objek todo. Kemudian interface hanya mendefinisikan kontrak, implementasinya ada di todo. Ini public story ini implementasinya todo ini artinya semua kontrak dari interface wajib diisi. Storage adalah pakai RPD data dengan default kapasitas 10. Di sini kita langsung coba ke update ke Java-nya di sini. Input Java todo ini adalah mengimport interface dan implementasi. Todo repository ini interface dan ini adalah implementasi. Prinsip dependency inversion atau mengacu pada abstraction interface bukan contrast implementation, deklarasi kelas dan metode main Java. Nah, di sini public state void. Public state void ini entry point standar aplikasi Java. Kemudian string ini, string args ini parameter untuk command line atau argumen nama yang meaningful. Kemudian inisiasi dependency dengan ini todo ini membuat concrete repository. Kemudian ini todo repository ini deklarasi variabel dengan tipe interface. Kemudian todo ini instansiasi implementasi konkret. Kemudian akan membuat service dengan dependency injection. Kemudian di sini untuk mendeklarasikan dengan tipe interface. Untuk di Java.
di sini itu deklarasi pack view ini untuk menunjukkan kelas ini berada dalam package view, kemudian import kelas ini dari package lain. Kemudian untuk mendeklarasikan kelas dan konstruktor Java-nya kita buat di sini. Ini adalah variabel untuk menyimpan referensi ke service layer. Postur akan menerima to the service sebagai parameternya. Kemudian metode utamanya itu di sini visual metode ini loop tak terbatas untuk menampilkan menu berulang, akan memanggil service untuk menampilkan daftar to-do. Di sini sistem penuh ini menampilkan menu kepada user. Kemudian input ini meminta input dari user. Kemudian switch statement menangani pilihan user dan memanggil metode yang sesuai. Kemudian stop true dan if stop break atau mekanisme untuk keluar dari loop. Kemudian sistem outputnya menambahkan todo dibatalkan, menampilkan judul operasi, meminta input judul todo dengan opsi pembatalan. Jika user memasukkan X, maka operasinya akan dibatalkan. Memanggil service untuk menambah todo. Kemudian metode remove todo ini menghapus todonya dan meminta edit todo yang akan dihapus. Akan mengkonversi string ke integer menggunakan integer value dan memanggil service untuk menghapus todo. Kemudian metode view update ini memperbarui todo. Dan metode di sini to service ini adalah prinsip definisi mengacu pada abstraction bukan concrete implementation. Mari kita coba menjalankan code-nya. Karena banyak class-nya kita gabungkan menjadi satu. Java, app, kita buat bintang, kemudian .java. Kemudian kita buat Java. Nah, di sini programnya berhasil. Sekian dari hasil video saya. Terima kasih.